terdengar jelas. Sekali lagi, cek-cek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, terutama kepada Bapak Nuryati yang telah dosen yang telah membimbing kami semuanya, dan pada Kakak Anissa juga yang telah memberikan kita semuanya ilmu ini. Dengan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penilaian kebutuhan usaha dan modal usaha. Apa sih penilaian kebutuhan usaha dan modal usaha ini? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang itu, bagaimana cara calon pengusaha ataupun yang sudah menjadi pengusaha bisa mengembangkan usahanya itu lebih lanjut ataupun lebih expert. Nah, di sini kita ada poin-poin ataupun materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sebelum itu, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Bapak Habibullah Ahmad Cartiko, dan selanjutnya silahkan Kakak Sofia dan Kakak Dali bisa perkenalan dulu. Oke, Baik, saya Valentinus Irvandi Dale. saya Sofia Ernanda. Saya Salsa Yulia Risti. Oke, baiklah, itu kelompok anggota kelompok kami ada 4 orang. Next, please. Next. Baiklah, yang materi nomor 1, pengertian dan tujuan penilaian kebutuhan usaha. Di sini ada definisi dan serta tujuan dari penilaian kebutuhan usaha itu sendiri. Uh, Nomor 1, definisi. Definisi dari penilaian kebutuhan usaha adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Yang tadi saya katakan yaitu calon pengusaha yang akan memulai usahanya dengan memikirkan bagaimana kita mendapatkan modal ataupun berapa jumlah modal yang kita butuhkan ketika kita akan memulai usaha, ataupun bagaimana pengusaha itu supaya berkembang dengan modal sekian sehingga eh, hasil usahanya itu bisa berkembang dengan baik dan maksimal. Yang selanjutnya adalah tujuan. Dengan tujuan adanya tujuan penilaian dari kebutuhan usaha. Yang pertama adalah menentukan jumlah dana yang diperlukan. Itu sangat penting sekali bagi pengusaha, baik yang awam maupun yang udah expert. Oke, yang selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Nah, ketika udah ada modal yang kita persiapkan, tetapi kok sumber daya baik dari manusianya mau eh, yang lain-lainnya itu kok belum dipikirkan matang-matang, sehingga kita akan kesulitan kesulitan juga untuk mendirikan usaha itu sendiri. Selanjutnya, membuat perencanaan yang lebih baik untuk usaha dengan matang-matang. Oke, silahkan next. Selanjutnya adalah di sini komponen-komponen kebutuhan usaha. Tentu saja kebutuhan usaha itu membutuhkan komponen yang di mana komponen itu membantu kita untuk memperlancar usaha kita di kemudian hari. Di sini ada yang nomor 1 ada modal tetap. Maksudnya itu adalah
aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya modal kerja, biaya operasional seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya adalah biaya operasional. Ya, menjelaskan yang biaya operasional ini biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha seperti biaya listrik dan lain-lain. Mungkin untuk pengusaha yang usahanya itu kerjasama, nah itu dipikirkan lagi untuk biaya operasionalnya dengan dia membayar ataupun memberikan fee untuk karyawan-karyawannya jika pengusaha itu mempunyai karyawan ataupun teman pengusaha lainnya, teman kerjasama. Oke, selanjutnya eh, Kakak Sofia Hernanda akan melanjutkan presentasi ini. Silakan Kakak. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu eh, penilaian dan penghitungan modal usaha. Jadi di sini ada modal usaha. Nah, modal usaha itu dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan usaha. Oke, di bagian ini aku akan jelasin tentang gimana caranya kita menilai dan menghitung modal usaha yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita mulai usaha, kita harus tahu dulu nih berapa banyak dana atau uang yang dibutuhkan. Nah, dari dana atau uang yang dibutuhkan, dana itu disebut dengan dengan modal usaha. Nah, modal ini penting banget supaya usaha kita bisa berjalan. Nah, eh, ada ada modal usaha itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama yaitu modal tetap atau modal investasi. Nah, ini biasanya dipakai untuk barang-barang yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Seperti contohnya itu peralatan masak, mesin, etalase, atau kendaraan. Nah, yang kedua yaitu modal kerja atau modal lancar. Nah, ini itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari operasional usaha. Contohnya itu untuk beli bahan baku, bayar gaji karyawan, sewa tempat, dan bayar listrik. Nah, terus gimana sih cara ngitungnya? Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu cukup sederhana. Ada tiga. Yang pertama yaitu kita buat dulu daftar semua kebutuhan usaha kita, mulai dari barang sampai biaya operasional. Untuk yang kedua, kita cari tahu har- harga dari masing-masing kebutuhan tersebut. Untuk yang selanjutnya, kita jumlahkan semua untuk tahu modal yang harus disiapkan. Seperti contohnya itu, kalau kita mau buka usaha jualan makanan, jadi kita butuh alat masak senilai 2 juta rupiah. Lalu bahan bakunya, lalu bahan baku awal sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk biaya sewa tempat dan lainnya sekitar 1 juta rupiah. Nah, jadi total modal awal yang harus disiapkan adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Dengan tahu modal ini, kita jadi bisa siapin dana dari awal, apakah pakai uang sendiri, pinjam ke keluarga, atau cari investor. Lalu yang selanjutnya, yaitu aku bahas tentang studi kasus dan analisis kelayakan usaha. Jadi sebelum usaha kita benar-benar dijalankan, kita harus tahu dulu apakah usaha tersebut layak atau tidak. Nah, di sini pentingnya dilakukan analisis kelayakan usaha. Nah, analisis ini melihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu pasar. Jadi, apakah ada orang yang butuh produk kita? Siapa jadi target pasarnya? Jadi, gimana cara kita mempromosikan dan menjual produk ini? Lalu, yang kedua, aspek teknis.
yaitu apakah alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia, apakah SDM-nya cukup, dan bagaimana proses produksinya. Lalu yang ketiga yaitu aspek finansial. Nah, ini yang paling penting. Apakah usaha ini bisa untung? Apakah modal yang dikeluarkan bisa balik? Yang terakhir yaitu aspek hukum atau ilegal. Jadi, usaha kita harus punya izin yang sesuai biar aman secara hukum. Nah, untuk contoh studi kasusnya yaitu kalau kita mau buka usaha minuman kekinian. Jadi, target pasar kita adalah anak-anak muda atau mahasiswa. Eh, untuk lokasinya itu dekat kampus, jadi strategis. Lalu modal awalnya nggak terlalu besar dan konsep minumannya unik, beda dari yang lain. Untuk proses produksinya gampang dan alatnya sudah tersedia. Lalu kita juga bisa ngurus izin usaha biar legal. Dari studi kasus ini, kita bisa simpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan karena memenuhi aspek di atas. Oke, eh, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irwan. Oke, baik. Sekarang langkah-langkah penilaian kebutuhan usaha. Yang pertama itu identifikasi jenis dan skala usaha. Di sini ada dua. Yang pertama menentukan bentuk usaha, misalnya perdagangan, manufaktur, jasa. Yang kedua, mengidentifikasikan bentuk operasional dasar seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan tenaga kerja. Yang kedua, menyusun rencana bisnis. Di sini ada dua, misalnya menyusun proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan target usaha. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran dan produksi. Yang ketiga, selanjutnya, menghitung biaya awal dan biaya operasional. Oke, yang pertama biaya awal, membeli alat, bahan baku, sewa, izin usaha, dan lain-lain. Selanjutnya biaya operasional, gaji, listrik, transportasi, bahan baku, berulang. Yang keempat, analisis usaha modal kerja. Yang pertama, menganalisis komponen seperti kas, piutang, persediaan, dan utang lancar. Yang kedua, menggunakan kebutuhan modal kerja, seperti penjualan atau perputaran modal kerja. Yang kelima, proyeksi keuangan, seperti menyusun laporan laba rugi dan arus kas masa depan. Keduanya, menggunakan metode resting seperti Liner Trend Analysis. Yang keenam, menentukan sumber pembiayaan seperti modal sendiri, pinjaman, investor, atau hibah. Yang kedua, menilai kelayakan pembiayaan dari masing-masing sumber. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian berkala, seperti melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan dan penggunaan modal. Yang kedua, menyesuaikan dilakukan berdasarkan pertumbuhan usaha dan perubahan pasar. Oke, next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penilaian kebutuhan usaha. Yang pertama, kelebihan. Perencanaan lebih terarah, seperti membantu pemilik usaha memahami apa yang dibentukkan untuk memulai dan menjalankan usaha secara efektif. Yang kedua, mengurangi risiko gagal.
Misalnya dengan mengetahui kebutuhan secara detail, usaha bisa menghindari kesalahan fatal sejak awal. Yang ketiga, efisien penggunaan sumber daya, seperti sumber daya modal, tenaga kerja, dan waktu bisa dialokasikan dengan lebih tepat. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Seperti usaha lebih siap menghadapi persaingan karena sudah melakukan analisis kebutuhan pasar dan pesaing. Yang kelima, mudah mendapatkan dukungan. Seperti investor atau lembaga keuangan cenderung lebih percaya pada usaha yang telah melalui penilaian kebutuhan yang matang. Next. Belakangnya lagi, kekurangannya. Masih di itu, di kelebihan dan kekurangan. Oke, oke sekarang kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya. Seperti proses penilaian bisa memakan waktu lama dan memerlukan biaya, terutama untuk riset pasar atau konsultasi ahli. Yang kedua, daya tidak selalu akurat. Data tidak selalu akurat. Misalnya, hasil penilaian bisa saja keliru jika data yang digunakan kurang valid atau sudah tidak relevan. Yang ketiga, tidak menjamin kesuksesan. Misalnya, meski sudah menilai kebutuhan dan dengan baik, tetap ada faktor luar yang bisa mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang keempat, kompleks untuk pemula. Seperti bagi pengusaha baru, proses ini bisa terasa rumit dan membingungkan tanpa bimbingan. Yang kelima, fleksibilitas bisa terbatas. Seperti terlalu terpaku pada hasil penilaian bisa membuat pelaku usaha kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Oke, baik bisa dilanjutkan sama Mbak Salsa. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal usaha. Di sini ada 7. Yang pertama, jenis atau sifat perusahaan. Nah, perusahaan jasa biasanya membutuhkan modal kerja yang lebih rendah dibandingkan perusahaan industri atau dagang karena investasi dalam persediaan atau piutang relatif lebih kecil. Sedangkan perusahaan industri dan dagang membutuhkan modal kerja lebih besar karena investasi dalam kas, piutang, dan persediaannya lebih banyak. Yang kedua, waktu produksi dan proses operasi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang, semakin besar kebutuhan modal kerja. Karena modal harus tersedia untuk membiayai bahan baku, proses produksi hingga barang siap dijual. Yang ketiga, syarat kredit pembelian dan proses operasi. Syarat kredit yang menguntungkan seperti pembayaran yang ditangguhkan dapat mengurangi kebutuhan modal kerja karena perusahaan tidak harus segera membayar kas. Sebaliknya, pembayaran yang harus dilakukan segera setelah penerimaan barang akan meningkatkan kebutuhan modal kerja. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan dan piutang. Semakin cepat persediaan dan piutang berputar, yang berubah menjadi kas, semakin rendah kebutuhan modal kerja. Pengelolaan persediaan dan piutang yang efisien dapat mengurangi modal yang harus ditanamkan. Yang kelima, pengaruh siklus bisnis. Pada masa makmur, aktivitas perusahaan meningkat sehingga kebutuhan modal kerja juga bertambah untuk menambah persediaan. Sebaliknya, saat resesi, kebutuhan modal kerja cenderung menurun karena volume perdagangan berkurang. Yang keenam, resiko penurunan nilai aset lancar. Resiko
penurunan harga jual aktiva jangka pendek seperti persediaan dan piutang akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Jika resiko ini tinggi, perusahaan perlu menyiapkan modal kerja yang lebih besar sebagai cadangan. Yang terakhir ada pengaruh musiman. Perusahaan yang penjualannya dipengaruhi musim tertentu membutuhkan modal kerja maksimum dalam periode puncak penjualan, sehingga modal kerja harus disesuaikan dengan inflasi musim. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal usaha. Yang pertama ada profitabilitas. Nah, perusahaan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Artinya, perusahaan yang lebih menguntungkan sedangkan menggunakan modal sendiri lebih banyak daripada hutang. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Perusahaan besar cenderung memilih akses lebih mudah ke pasar modal dan pinjaman, sehingga bisa menggunakan lebih banyak hutang. Yang ketiga, struktur aset. Susunan aktiva tetap dan lancar mempengaruhi struktur modal. Perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung menggunakan lebih banyak hutang karena aset tersebut dapat dijadikan jaminan. Yang keempat, tingkat bunga dan kondisi pasar modal. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya modal, sehingga perusahaan cenderung mengurangi penggunaan hutang. Kondisi pasar hutang juga mempengaruhi kemudahan dan biaya memperoleh modal eksternal. Yang kelima, stabilitas pendapatan. Perusahaan dengan pendapatan yang stabil lebih berani menggunakan hutang karena resiko gagal bayar lebih kecil. Yang keenam, sifat dan sikap manajemen. Sikap manajemen terhadap risiko dan kontrak kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal, termasuk seberapa hutang yang akan digunakan. Yang terakhir, leverage operasional dan pertumbuhan perusahaan. Leverage operasional dan tingkat pertumbuhan perusahaan juga mempengaruhi struktur modal. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi biasanya membutuhkan modal yang lebih besar dan cenderung menggunakan hutang untuk mendanai ekspansi. Next. Tips praktis menyusun penilaian kebutuhan dan modal usaha. Yang pertama, membuat rencana bisnis yang terperinci. Jadi sebelum memulai usaha, membuat rencana bisnis yang menjelaskan produk atau jasa yang akan dijual, menganalisis pasar, model pendapatan, dan strategi pemasarannya. Rencana ini menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan modal usaha secara realistis dan menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi dan merinci semua biaya yang akan diperlukan. Jadi, membuat daftar lengkap biaya yang diperlukan termasuk biaya tetap itu misalnya sewa tempat, gaji karyawan, asuransi. Terus biaya yang berubah-ubah atau variabel itu misalnya bahan baku, upah tenaga kerja. Biaya operasional seperti listrik, air, biaya pemasaran atau promosi. Biaya awal termasuk peralatan, kendaraan, dan perizinan. Tambahan biaya cadangan sekitar 10-20% untuk mengantisipasi pengeluaran tak terduga. Yang ketiga, melakukan analisis modal kerja secara detail. Hitung kebutuhan modal kerja dengan mengidentifikasi kebutuhan keseharian, mingguan, dan bulanan. Perhitungkan biaya persediaan gaji dan operasional lainnya. Dengan memahami siklus operasi usaha seperti siklus produksi, siklus kewajiban, dan siklus piutang untuk menentukan jumlah modal yang tepat agar bisnis berjalan lancar tanpa gangguan likuiditas. Yang keempat, hitung total kebutuhan usaha. Setelah mengetahui rincian biaya dan modal kerja yang dibutuhkan, selanjutnya itu mengetahui total kebutuhan modal secara menyeluruh. Nah, ini penting agar mengetahui seberapa banyak dana yang akan dipersiapkan sebelum memulai usaha dan bisa menghindari kekurangan modal di tengah jalan. Yang kelima, evaluasi dan sesuaikan anggaran secara berkala. Setelah bisnis
berjalan, terus pantau penggunaan modal dan lakukan evaluasi keuangan secara rutin. Yang keenam, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Biasanya terdapat kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, terutama bagi pemula, seperti menyampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Padahal memisahkan keuangan pribadi dan bisnis sangat penting untuk menjaga transparansi dan kesehatan keuangan usaha. Yang terakhir, gunakan alat bantu. Jadi bisa pakai aplikasi atau Excel untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha yang akan mempermudah menghitung dan mengatur keuangan dengan lebih rapi dan akurat. Oke, baik. Dari kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk yang mau bertanya, segera bertanya. Atau mungkin Pak Nuryadi mau menambahkan dari kelompok kita. Silakan, terima kasih. Seperti kelompok 5 tadi ya, untuk pertanyaan saya batasi 3. Saya beri waktu sampai jam 10.15 untuk sesi tanya jawab, karena masih ada satu kelompok presentasi. Dari kelompok 6 mau waktu digunakan secukupnya. Baiklah, terima kasih untuk Kakak Nova Nur Astuti
dengan pertanyaannya, kami akan menjawab sebisa kami. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun rencana bisnis agar lebih terperinci. Nah, tadi juga sudah kita jelaskan bahwa bisnis yang lebih terinci yaitu pertama, lakukan perencanaan terlebih dahulu. Jika kita akan melakukan sebuah bisnis, tidak ataupun sebuah kegiatan apapun itu, kalau kita tidak merencanakan sesuatu, insya Allah kedepannya tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, tentukan tujuan bisnis. Tujuannya kita apa? Apakah tujuannya hanya untuk main-main? Apakah tujuannya emang untuk sekedar iseng-iseng? Atau emang pengen sukses? Nah, tentukan tujuannya terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah lakukan analisis pasar. Ketika kita sudah tahu bagaimana pasar, baik pasar online maupun pasar offline itu sendiri, kita tahu mana yang lebih efektif, ya kita harus memilih yang lebih efektif itu biar usaha kita ke depannya semakin lancar dan maju, serta tidak membutuhkan banyak waktu ataupun waktu yang lama untuk menjadi usaha yang sukses. Terima kasih sekian. Apakah jawaban ini cukup membantu? Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga silakan bertanya. 2 menit lagi. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Terima kasih untuk kelompok 6. Presentasi selanjutnya dari kelompok. Baiklah, kami tutup dulu. Oh, baik. Terima kasih untuk Bapak Nuryadi, Kakak Anissa, dan teman-teman kami semuanya. Kami kelompok 6. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya dari kelompok 6. Selanjutnya dari kelompok 7. Ada untuk materi transaksi pembayaran dan pinjaman modal usaha. Yang presentasi yaitu Novanur Astuti, Madeline Zanuar Rahma, Kenny Afifah. Silahkan bisa di-share screen.